Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Dewan Juri, guru pendamping, dan panitia lomba yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa sahabat dai-daiyah dimanapun kalian berada yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidayah dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya, Nurul Permatasari dari SMA Negeri 1 Gombong akan mengangkat pidato dengan tema Peran Pemuda Islami di Era Globalisasi. Perkembangan zaman memang merubah segalanya. Seperti yang kita ketahui bahwa globalisasi adalah era yang ditandai hilang batas tutorial bangsa, sehingga dapat mempengaruhi warna dan inspirasi dari kebijakan negara. Hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Apa sih yang disebut dengan era globalisasi itu? Ya, era globalisasi merupakan perubahan global yang melanda di seluruh dunia. Dampak yang terjadi sangatlah besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan budaya. Maka sudah semestinya kita lebih memperhatikan di lingkungan kita saat ini. Masa muda adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata dapat melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, dan wajah tampan dan cantik yang memikat. Maka sudah semestinya kita gunakan nikmat yang agung ini untuk selalu taat kepada Allah yang Maha Hebat. Tapi sayang sekali di era globalisasi ini, di saat informasi dapat digali dengan praktis, foto di sana, foto di sini dengan gaya narsis, kalau lagi kumpul dengan teman-temannya, subhanallah, keren abis. Tapi sadar atau tidak, seiring berjalannya waktu, keakhlak dan keilmuan semakin terkikis sedikit demi sedikit hingga habis. Naudzubillahi min dzalik. Dan banyak sekali pemuda-pemuda yang apatis terhadap negara, pemuda-pemuda yang enggan mendengarkan perintah orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kita sebagai pemuda generasi milenial harus menjadi pemuda pendobrak masa depan. Rawe-rawe rantas, malam-malam tuntas. Seiring dengan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah di antaramu menyuruh kepada kebajikan, menyeru pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar. Indonesia menunggu kita untuk mendunia, bukan menunggu kita untuk putus asa. Jangan jadi pemuda yang labil, maunya banyak tapi hasilnya nihil. Tapi jadilah pemuda yang terampil, harus belajar dan upgrading knowledge and skill. Sebelum pidato saya tutup, mari kita bersolawat bersama. Wahid Isnain Salasa. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana
Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kitab suci namanya mushaf. Kitab Al-Quran sangatlah berarti. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Semoga dapat bertemu kembali. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat albir manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.